Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Sahrul. Alhamdulillah Pak Sadim sehat. Alhamdulillah, senang sekali nih bisa ketemu lagi sama Pak Sahrul di kesempatan yang bahagia ini. Oke, kita mau bicarain apa nih di kesempatan kali ini? Kemarin kan kita udah janjian ya, katanya mau ada yang dibicarakan. Kira-kira kita mau bicara apa nih? Kita hari ini pengen membicarakan tentang fokus saya terhadap pengajaran di sekolah, Pak. Jadi Pak Sahrul ingin membicarakan tentang fokus ya, fokus di dalam mengajar gitu ya, fokus ya, dalam betul, mengajar. Pak. Ya, tugas saya sebagai guru gitu, Pak. Baik. Nah, bisa lebih dijelaskan maksudnya fokus mengajar itu seperti apa ya kira-kira? Fokus mengajar itu maksudnya gini, Pak. Ketika saya kan sebagai guru kan tidak hanya fokus mengajar aja, Pak. Ada administrasi yang memang harus dijalankan, harus ditempuh gitu kan, administrasi. Dan juga saya tuh bukan hanya sebagai guru saja, Pak, tetapi ada tugas-tugas tambahan yang lain yang memang dibebankan ke saya, seperti saya menjadi operator, saya juga menjadi proktor gitu kan, saya juga menjadi staff IT gitu-gitu, Pak. Jadi memang concern saya untuk pembahasan kali ini ke situ sih. Berarti kita mau bicara tentang bagaimana misalkan caranya ya agar Pak Sahrul itu bisa fokus dalam mengajar sementara didampingi dengan tugas-tugas tambahan yang banyak ya, yang kadang mungkin membutuhkan pengerjaan yang secara bersamaan. Mungkin harapannya ke depan Pak Sahrul dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut tanpa mengganggu tugas utama mengajar gitu ya kira-kira ya. Betul sekali, Pak, seperti itu. Iya, baik. Nah, kemudian kira-kira nih setelah percakapan ini Pak Sahrul pengen dapat apa sih dari percakapan ini gitu? Harapan saya sih dengan kita bercakap seperti ini, Pak, saya bisa lebih tenang untuk menjalani semua ini, tugas-tugas saya ini, dan lebih fokus lagi. Sekarang saya bisa memanajemen waktu dengan lebih produktif lagi, Pak. Oke, berarti pengen lebih tenang, bisa lebih fokus, sama punya manajemen waktu yang lebih baik ya setelah percakapan. Betul, seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh dijelaskan ya, memangnya posisi Pak Sahrul ini saat ini kira-kira seperti apa sih dalam hal misalkan yang pertama dulu tenang gitu. Kondisi yang dimaksud tenang tuh kira-kira maksudnya seperti apa nih? Ciri-cirinya kalau Pak Sahrul tuh lebih tenang gitu ya. Jadi kalau tenang itu ya artinya saya bisa menjalankan tugas itu dengan baik, Pak, dengan tuntas. Soalnya kondisi yang ada sekarang itu saya tuh bertubrukan, Pak, tugasnya. Satu tugas belum selesai sudah dikasih tugas lain. Satu lain belum selesai dikasih tugas lain lagi. Jadi ya tugas itu tuh bertabrak-tabrakan gitu. Akhirnya saya nggak ada yang fokus ke satu tugas dan akhirnya tugas tersebut nggak ada yang selesai. Iya. Ya, saya paham. Berarti yang dimaksud kondisi tenangnya Pak Sahrul itu kalau misalkan ya si tugas itu bisa selesai dulu ya, baru dikasih tugas yang lain. Jadi ada apa sih? Ada urutan yang jelas itu ya tugasnya tuh. Iya, baik. Kemudian tadi kan pengen tenang ya. Kemudian ada manajemen waktu. Nah, kira-kira posisi manajemen waktu yang menurut Pak Sahrul ideal itu seperti apa ya? Nah, yaitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin manajemen waktu, itu kan kaitannya kan sama tugas yang ada. Sedangkan tugas-tugas yang ada itu seringnya itu muncul mendadak dan gak kenal waktu. Iya. Jadi tiba-tiba ada tugas, udah lagi ngerjain ada ngerjain kerjaan, ditambah kerjaan lagi dan deadline-nya sama. Nah, itu kan jadi masalah tuh. Iya, betul. Jadi mungkin yang diharapkan ya kalau saya tidak salah ya, yang diharapkan Pak Sahrul itu bisa memanajemen waktu ya dengan
menyesuaikan tugas yang apa sih ya? Tugasnya itu tidak apa sih namanya ya? Tidak berbarengan gitu ya, tidak berbarengan. Betul, Sehingga Pak. manajemennya bisa dibuat dengan baik gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Nah, menurut Pak Sahrul nih, ada nggak nih yang sebetulnya bisa dilakukan ya? Ada satu upaya gitu, ada suatu upaya yang bisa dilakukan kira-kira yang bisa mengatasi permasalahan Pak Sahrul, misalkan ya, misalkan kondisinya tuh dari apa sih bisa seperti itu tuh, penyebabnya tuh apa, karena beban tugas yang overload atau kurangnya partner, atau kira-kira dari mana sih sumber akar masalah yang dihadapi Pak Sahrul tuh? Oke. Jadi kalau sumber akar masalahnya tadi ya, yang pertama itu tugas itu selalu overload ke saya. Jadi tugas yang satu belum selesai sudah ditambah tugas lagi, satu selesai sudah ditambah lagi, dan ditambah dengan saya tuh tidak punya partner untuk bisa diajak kerjasama gitu Pak untuk menyelesaikan tugas ini. Seperti itu Pak. Oke. Ya berarti kalau kita simpulkan akar permasalahannya itu yang pertama tugasnya overload ya, yang kedua tidak adanya partner ya. Ya, betul Pak. Betul nggak? Iya. Betul. Nah, berarti seandainya ya kita lupakan dulu deh yang apa namanya, yang tadi manajemen waktu ya, kita mulai dulu dari yang pertama nih, yang adanya tugas overload. Apakah masalah ini bisa diatasi tidak ya? Misalkan dengan dengan merinci tupoksi kita gitu ya. Apakah sudah betul gitu? Apa tugas yang diberikan kepada kita tuh sesuai dengan tupoksi atau belum? Apa seperti itu belum, Pak? Kalau kita ngomongin tupoksi, sebetulnya ya keluar dari tupoksi itu. Cuman kembali lagi karena memang sumber dayanya itu aja, dan yang dianggap bisa dan mampu untuk mengerjakan itu hanya saya saja. Jadi ya sudah di saya semua. Cuman kan sebagai manusia yang hanya manusia biasa, saya juga punya rasa capek ya gitu. Saya juga bisa nggak fokus. Nah inilah makanya saya ngobrol sama Pak Sadim. Iya, baik. Gitu. Berarti tadi saya garis bawahi ada kata-kata yang dianggap bisa itu hanya Pak Sahrul ya. Nah, berarti kan betul. Itu adalah sebuah asumsi dari atasan kita, betul tidak? Betul, Pak. Ya, itu asumsi dari atasan kita yang mungkin nggak menurut Pak Sahrul asumsi tersebut bisa salah atau emang 100% benar gitu asumsi tersebut. Nah, itu dia. Mungkin dari sisi manajemen ya, dari apa namanya kepala sekolah itu ya belum mencoba ke orang lain meren ya. Jadi jadi taunya saya yang bisa udah saya aja gitu Pak. Nah, mungkin bisa salah sih. Ya jadi mungkin saja ya asumsi. Ya mungkin sangat mungkin asumsi tersebut bisa salah ya. Ya bisa betul, dilanjutkan Pak Sahrul. Ya siap Pak. Ya baik. Nah menurut Pak Sahrul nih, kira-kira ada nggak peluang yang dimiliki oleh Pak Sahrul nih untuk meluruskan asumsi tersebut gitu? Sebetulnya ada Pak peluangnya. Saya kan hanya harus menghadap kepala sekolah dan ngomong, Bu, ini sebenarnya ini bukan tugas saya. Bisa nggak nyari orang lain? Gitu ya. Nah, terus hambatannya apa? Kenapa misalkan kira-kira Pak Sahrul kok nggak ngomong aja gitu? Yang menjadi hambatan itu kira-kira apa? Nah, ini pertanyaan bagus sebetulnya Pak. Kalau hambatan jelas ada kesenjangan antara guru dengan kepala sekolah. Itu kan jauh birokrasinya kan, kalau guru tuh kan harus ngomong ke itu dulu, ke waka-waka dulu gitu sebelum ke sana gitu kan. Itu kan nggak bisa saya langsung ujuk-ujuk madep ke kepala sekolah. Nah itu agak susah. Terus juga saya kan nggak tahu waktu kepala sekolah di sekolah itu jam berapa, kapan gitu kan. Takutnya mengganggu malah. Ya begitulah Pak. Oke, berarti kalau saya tidak salah, salah satu hambatannya adalah adanya kesenjangan secara struktural antara guru dengan
kepala sekolah, di mana kalau Kepala kita sekolah. ingin bicara mungkin harus melewati waka-waka terlebih dahulu ya. Oke, Betul. baik. Menurut Pak Sahrul, mungkin nggak sih dibuat suatu pertemuan gitu, sehingga Pak Sahrul bisa berbicara dengan Bapak Kepala Sekolahnya? Mungkin, Pak. Mungkin. Mungkin. Kira-kira bisa dilakukan hal seperti itu? Saya rasa sih masih bisa, Pak. Masih bisa dilaksanakan, diatur jadwal pertemuan antara saya dengan kepala sekolah. Cuman mungkin ya waktunya aja sih yang belum nemu. Iya, berarti itu saat kita punya salah satu solusi ya. Tadi kan kita ingin mengatasi salah satunya penyebab tidak fokusnya Pak Sahrul itu karena tugasnya overload ya. Berarti tugas overload ini bisa dipecahkan dengan perincian tugas yang sesuai dengan tupoksi, dan ini bisa dilakukan dengan berbicara dengan kepala sekolah ya. Sekolah. Betul. Betul tidak seperti itu? Betul, Pak Sadim. Nah ya, kemudian saya pengen tanya deh, kira-kira ada opsi lain, misalkan gini, Pak Sahrul sebetulnya punya enggak sih rekan sejawat yang sebetulnya menurut Pak Sahrul tuh beliau juga mampu gitu, kira-kira ada enggak hal yang seperti itu kira-kira? Saya rasa sih ada ya, Pak. Saya rasa sih ada, cuman kembali lagi karena kita sesama guru, jadi saya rasa tuh saya tuh nggak punya hak untuk meminta bantuan ke teman rekan sejawat. Dan memang itu tuh saya rasa tuh harus dari atas gitu yang menyuruh orang tersebut atau guru tersebut untuk membantu saya. Karena kan nggak enak juga kalau saya harus minta bantuan ke teman rekan, karena saya juga nggak tahu kan rekan itu tugasnya mungkin jauh lebih berat dari saya kan gitu, nggak tahu. Iya betul. Berarti sebetulnya pendelegasian kerja itu bisa saja ya maksudnya tuh ada potensi gitu dari rekan sejawatnya Pak Sahrul yang bisa didelegasikan untuk kerjasama dengan Pak Sahrul gitu. Sebetulnya ada ya? Betul, ada. Tadi itu kita punya Pak Sahrul ya punya permasalahan tidak bisa fokus mengajar karena ada beberapa tugas yang salah satu permasalahannya itu tugas overload ya. Dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pak Sahrul yaitu supaya memberikan tugas itu sesuai dengan rincian tupoksi yang ada pada kita sebagai guru. Nah, kemudian salah satu solusinya yaitu dengan membuat percakapan ya atau konsultasi lah dengan kepala sekolah, bertukar pikiran sehingga tugas yang diberikan itu menjadi menjadi sesuai dengan tupoksinya Pak Sahrul. Kemudian yang kedua, Pak Sahrul juga menyampaikan bahwasanya sebetulnya ada juga rekan sejawat yang memiliki potensi yang bisa diajak untuk pendelegasian kerja sehingga beban kerja itu menjadi berimbang dan tidak menumpuk di Pak Sahrul seorang. Nah tadi saya tuh bertanya ke Pak Sahrul ya, kira-kira dengan adanya teman seperti itu, potensi rekan sejawat seperti itu bisa nggak kita manfaatkan sehingga bisa membantu kita gitu? Bisa nggak kita? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Harusnya sih bisa ya. Kalau menurut Pak Sahrul kira-kira caranya gimana nih kalau seandainya Pak Sahrul tidak bisa ngomong langsung dengan yang bersangkutan atau dengan rekan sejawat tersebut? Kira-kira lewat siapa menurut Pak Sahrul? Nah, kalau tadi kan saya udah bilang ya kalau direct dari saya ke rekan sejawat itu kan nggak mungkin. Jadi ya mungkin ya harus lewat atasan, harus lewat waka atau kepala sekolah yang bilang gitu. Dari manajemen. Karena kan secara struktural harusnya kayak gitu, Pak ya. Iya, baik. Menurut Pak Sahrul bagaimana kira-kira caranya untuk meyakinkan untuk meyakinkan atasan Pak Sahrul bahwasanya teman yang Pak Sahrul sebut itu mampu untuk mengerjakan tugas. Karena kan sangat mungkin Bapak Kepala Sekolah tidak memberikan tugas kepada orang lain karena tanda kutip kurang percaya gitu. Nah, bagaimana nih peran Pak Sahrul bisa dimaksimalkan di situ? Nah, ya itu sebetulnya kalaupun tidak diserahkan 100% sepenuhnya ke mereka gitu. Ya saya kan bisa jadi supervisor aja. Jadi di situ tanggung jawabnya ada saya, cuman dia kan hanya untuk membantu saya kan statusnya. Tapi tetap kendali kan ada di saya. Kayak gitu karena kan memang orang kan nggak bisa kerja sendirian ya, apalagi tugas saya kan overload banyak ini. Jadi ya mungkin tanggung jawab ada di saya,
nanti rekan sejawat itu membantu saja gitu Pak. Oh, baik. Berarti kalau nggak salah kesimpulannya pendelegasian kerja itu bisa dilakukan dengan terlebih dahulu Pak Syahrul memohon ya atau memajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk ditambahkan bantuan gitu ya. Tambahkan bantuan tenaga dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Kira-kira begitu ya, Pak? Betul, Pak Sadim. Iya. Nah, saya rangkumkan sedikit ya. Kita sudah punya sedikit gambaran nih dari benang kusut permasalahannya Pak Syahrul. Salah satu solusinya ya pastinya adalah dengan berbicara langsung dengan kepala sekolah, memohon yang pertama agar memberikan tugas sesuai dengan tupoksi, kemudian yang kedua agar mendelegasikan penugasan kepada rekan sejawat untuk membantu penyelesaian tugas dari Pak Syahrul. Iya, Pak. Itu ya? Ya, betul, Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Syahrul baiknya kapan nih Pak Syahrul ingin ngobrol sama kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasinya Pak Syahrul gitu? Mungkin secepatnya sih Pak. Nanti kalau ada rapat awal tahun atau rapat pertengahan tahun itu biasanya kan kepala sekolah selalu hadir kan. Saya bisa langsung ngomong gitu. Ketemu kan pasti. Saya bisa langsung minta waktu di situ. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Syahrul butuh dukungan apa nih? Misalkan dari entah dari wakil kepala sekolah atau dari siapapun itu yang kira-kira bisa membantu Pak Syahrul menyampaikan kepada kepala sekolah tentang kondisi Pak Syahrul gitu. Tentunya dukungan dari staf yang lain ya Pak ya, dari rekan sejawat yang lain yang memang lebih dekat dengan kepala sekolah gitu Pak, biar untuk bisa menyambungkan keinginan saya ke kepala sekolah gitu. Oke, ya. Baik Pak Syahrul, kita hampir selesai ya dia sesi coaching kali ini. Kira-kira Pak Syahrul nih sudah dapat apa nih dari percakapan ini? Yang saya rangkum ya dari percakapan ini, sepertinya memang saya harus lebih dekat lagi dengan kepala sekolah yang dimana beliau itu adalah atasan saya. Saya juga harus lebih bisa berkomunikasi lagi dengan rekan sejawat yang mungkin memang bisa membantu saya. Dan ya itu intinya sih komunikasi ya yang diperbaiki gitu. Karena kan memang akhir-akhir ini memang saya tuh sangat jarang gitu ngobrol sama rekan sejawat, jadi sendirian aja gitu Pak. Nah mungkin itu yang menjadi solusinya Pak Sadim. Iya, saya jadi pengen tahu nih perasaan Pak Syahrul setelah sesi coaching ini. Wah, perasaan saya senang sekali Pak Sadim karena akhirnya saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya, di mana yang tadinya benang itu sangat kusut, nah sekarang agak bisa diluruskan gitu. Jadi saya udah dapat benang merah atas permasalahan saya dan saya juga sudah bisa menemukan masalah dari apa yang saya alami sekarang. Iya, makasih banyak Pak Syahrul. Mungkin itu yang bisa kita percakapkan ya. Waktunya juga sudah hampir habis. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Syahrul ya. Terima kasih Pak Sadim, makasih banget atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.